Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Kita akan melakukan ekspedisi ke alam sekitar Purworejo untuk melihat langsung hubungan antar makhluk hidup. Kita akan melihat siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana alam saling membantu. Siap ya? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih. Ada 3 jenis simbiosis yang perlu kalian ketahui: komensalisme, parasitisme, dan mutualisme. Komensalisme adalah ketika satu makhluk hidup untung, tapi yang lain tidak dirugikan. Parasitisme adalah ketika satu untung, tapi yang lain dirugikan. Sedangkan mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan. Sekarang kita akan pergi ke alam untuk melihat contohnya secara langsung, supaya lebih mudah dipahami dan tidak sekedar teori. Seno lihat, ada kerbau besar di sawah. Banyak burung kecil di atas punggungnya. Iya, itu burung jalak, Den. Aku pernah lihat waktu ikut ayah ke sawah. Bu, burung-burung itu lagi ngapain ya? Kayaknya sibuk banget nyari sesuatu. Mereka sedang memakan kutu yang menempel di tubuh kerbau. Oh, jadi kerbaunya dibersihin sama burung ya, Bu? Pantes kerbaunya diam saja. Betul, kerbau merasa nyaman karena tubuhnya jadi lebih bersih. Ya nak, kalau kutu di tubuh kerbau berkurang, kerbau jadi lebih sehat dan kuat saat membantu membajak sawah. Wah, berarti dua-duanya untung ya, Bu. Burung jalak dapat makanan, kerbau juga jadi sehat. Betul sekali, itu namanya simbiosis mutualisme. Mutualisme itu yang sama-sama dapat untung kan, Bu? Iya, burung jalak dapat makanan dari tubuh kerbau dan kerbau terbantu karena tubuhnya dibersihkan. Berarti hubungan yang bikin dua makhluk hidup sama-sama senang itu mutualisme ya, Bu? Tepat sekali, Dena. Mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling membantu dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Contohnya, kerbau dan burung jalak. Kerbau jadi sehat karena kutunya hilang, sedangkan burung jalak mendapat makanan. Wah, ikan yang di bak ini kok diam saja ya? Biasanya ikan kan lompat-lompat. Iya Bima, lihat deh, ada hewan kecil nempel di kulit ikannya. Ih, gerak-gerak. Itu kayak menggigit deh, soalnya ikannya jadi kelihatan lemah. Itu kutu laut. Dia menghisap darah ikan sampai ikannya sakit. Kasihan ikannya, Bu. Berarti kutu lautnya yang untung ya? Iya, ikan rugi karena jadi lemas dan bisa terluka. Makanya kami bersihkan, Nak. Kalau dibiarkan, nanti ikannya nggak bisa hidup lama. Pak, susah nggak ngambil kutu lautnya? Kayaknya kuat nempelnya. Iya, harus pelan-pelan supaya ikan tidak makin sakit. Bu,
Jadi yang kayak gini namanya parasitisme ya, karena satu untung, satu rugi. Betul, parasitisme itu hubungan yang tidak baik karena merugikan satu pihak. Bu, aku jadi ingat kalau ada nyamuk gigit manusia itu juga parasitisme kan? Betul Dena, nyamuk yang menggigit manusia juga termasuk parasitisme. Parasitisme itu hubungan di mana satu makhluk hidup untung tapi yang satunya rugi. Contohnya nyamuk dapat darah tapi manusia jadi gatal. Kutu laut juga begitu, dia makan dari tubuh ikan tapi ikannya jadi lemah. Jadi kalau ada makhluk hidup yang membuat makhluk lain sakit atau rugi, itu namanya parasitisme. Pohonnya besar banget. Aku kalau lihat ke atas jadi kayak mau jatuh. Itu yang nempel di batang pohonnya apa ya? Warnanya hijau kecoklatan gitu. Aku kira tadi itu sarang hewan, tapi kok diem aja ya? Itu namanya paku tanduk rusa. Dia cuman menempel di pohon untuk tempat tinggal. Bu, dia nempel erat banget loh. Pohonnya nggak sakit ya? Tidak, pohon pinusnya tetap sehat karena paku tanduk rusa tidak mengambil makanan dari pohon. Oh, berarti cuma numpang aja, kayak ikut nebeng tapi nggak ganggu. Berarti yang untung cuma tanaman paku tanduk rusanya kan? Pohonnya biasa aja, nggak dirugikan. Iya, itu sebabnya disebut simbiosis komensalisme. Satu untung, satu tidak dirugikan. Kalau bunga anggrek yang nempel di pohon mangga itu termasuk komensalisme bukan ya? Aku pernah lihat juga, anggreknya tumbuh tinggi, tapi pohon mangganya tetap sehat. Berarti yang untung anggreknya ya Bu. Pohon mangganya nggak apa-apa. Betul sekali Dena, itu juga termasuk simbiosis komensalisme. Anggrek menempel di pohon mangga supaya bisa mendapat cahaya matahari yang lebih banyak, tapi pohon mangganya tidak dirugikan, sama seperti pohon pinus tadi yang ditempeli paku tanduk rusa. Jadi baik anggrek dengan pohon mangga maupun paku tanduk rusa dengan pohon pinus, semuanya menunjukkan hubungan komensalisme. Satu makhluk hidup untung dan yang ditempeli tetap sehat. Anak-anak, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak menyakiti makhluk hidup. Rasulullah SAW mengajarkan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah. Berarti parasitisme tidak baik karena merugikan ya Bu. Betul Dena, kita mencontoh yang baik seperti saling membantu. Seperti mutualisme. Iya, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Dari 3 simbiosis tadi, apa yang paling kalian ingat? Komensalisme paku tanduk rusa. Parasitisme, kutu laut. Mutualisme kerbau dan burung jalak. Terima kasih sudah ikut ekspedisi simbiosis alam di Purworejo. Yuk jaga alam kita agar tetap seimbang, agar hewan, tumbuhan, dan manusia bisa hidup harmonis.